Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah pilihan Linguistik Transdisipliner. Pada recorded lecture kali ini, kita akan membahas poin-poin penting dari buku Trexler bab 11. Bilingual Language Processing. Ya, semoga sudah dibaca ya teman-teman, karena recorded lecture berisi sebetulnya hanya hal-hal yang penting. Nah, ya, dan tentu saja jika ingin mengetahui secara lebih mendalam, silakan bisa membaca bab yang bersangkutan. Ya, sekali lagi dalam hal ini bab 11 dari buku Trexler Bilingual Language Processing. Oke, nah sekarang kalau kita bicara bilingual ya, orang yang bisa biasanya ya secara awam ya, orang yang bisa bicara ya dua bahasa atau lebih. Ya, sebetulnya definisinya juga tidak jauh dari situ ya. Jadi seorang penutur bilingual itu mengetahui dan menggunakan dua bahasa secara teratur. Ya, tentu saja seberapa fasih dan sebagainya ya bisa berbeda-beda di antara satu orang dan orang lain ya, tapi minimal ya dia menggunakan bahasa-bahasanya ini secara teratur ya untuk bisa disebut sebagai penutur bilingual. Baik. Nah, pembahasan selanjutnya ya adalah bagaimana gitu ya, bagaimana kata-kata itu direpresentasikan ya di dalam benak ya para penutur bilingual ini. Ya, jadi kita tentu saja ingat ya teman-teman, kata-kata itu maksudnya adalah pasangan begitu ya antara makna dan bunyinya gitu ya. Jadi ketika kita bicara pengetahuan leksikal ya, pengetahuan tentang kosakata ya, tentu saja tidak hanya bisa melafalkan gitu ya, tapi juga tahu bunyi-bunyi tersebut itu maknanya apa. Nah, jika kita bicara dua bahasa atau lebih ya, tentu saja penutur ini mengetahui sistem ya, sistem pasangan makna dan bentuk fonologis ini ya di semua bahasanya ya. Nah, sekarang kita tahu ya penutur bilingual itu bisa menerjemahkan ya, itu yang paling sederhana ya, menerjemahkan kata-kata. Ya, misalnya ada seorang bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, ditanya bahasa Inggrisnya kucing itu apa? Gitu ya. Lalu dengan cepat dia akan bisa menjawab cat. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, jadi pembahasannya ya teman-teman itu ada mulai di halaman 416 ya. Jadi di sini ada dibahas ya upaya-upaya ya para peneliti untuk bisa uh, menjelaskan gitu ya apa yang terjadi. Jadi ada dua model di sini yang diberikan ya, halaman 416, 417 dan uh, sampai 419 ya, masih terkait. Ada dua yang diusulkan, yaitu word association model dan konsep mediation. Ya, ini di sekitar awal tahun 1980-an. Nah, detail dari word association ya, teman-teman, itu sekali lagi halaman 416. Ya, jadi di situ secara sederhananya, language learners directly associate L1 labels with L2 labels ya. Jadi kalau dari
kucing, lalu cat ya itu langsung kucing ya langsung bunyi yang satu lagi gitu ya di L2 itu cat ya. Di eh, di model yang satu lagi ya yang concept mediation ya, menurut model ini yang terjadi berbeda ya. Jadi ketika orang menerjemahkan dari kucing menjadi cat ya, itu semacam singgah dulu gitu ya kepada konsep. Ya, jadi dari kucing lalu konsepnya dulu ya, maknanya kakinya 4, berbulu, berkumis ya, bunyinya meong ya dan sebagainya. Baru dari persinggahan itu sampai ya atau bergerak kepada cat ya. Jadi ada beda ya antara yang WAM ya, Word Association Model, dengan yang CM atau Concept Mediation. Nah, yang mana nih yang lebih tepat? Ya, kita lihat ya ini skematisasinya. Lalu yang benar itu dikatakan di halaman 417 ini, eh, yang lebih tepat adalah yang eh, CM, begitu ya, teman-teman ya. Jadi eksperimennya ya dijelaskan di halaman itu, eh, yang dilaksanakan oleh Mary Potter dan koleganya ya dan sejawatnya, dan pesertanya itu adalah Chinese English bilinguals ya. Nah, dan juga ada yang French English ya. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti apa? Translating L1 words into L2 words took the same amount of time as naming a picture using a word from L2. Ya, jadi eh, apa lihat gambar, diberikan kucing lalu mengatakan cat itu sama waktunya dengan melihat gambar kucing ya lalu mengatakan cat ya, yang kemudian disimpulkan ini lebih mendukung konsep mediation ya. Jadi ini yang terjadi ketika orang mengakses kata-kata ya pada dua bahasanya ya dengan tugasnya misalnya menerjemahkan ya. Jadi apa namanya, sekali lagi ya teman-teman, kita disajikan konsep ini ya. Konsep itu berdasarkan hasil-hasil penelitian gitu ya, lalu konsep ini diusulkan lalu dikembalikan lagi ya, dites lagi ya, apakah dia masih bisa menjelaskan dengan baik kalau datanya baru misalnya ya, atau desain penelitiannya baru. Nah, ya, jadi ini adalah proses yang uh, ongoing begitu ya di bidang bilingualisme. Oke, nah sekarang masih ya terkait dengan kata-kata ya dan representasinya di benak penutur bilingual. Ini kemudian ada model yang namanya RHM ya, Revised Hierarchical Model. Nah, penjelasannya ya itu ada di 418. Oke. eh di situ ada apa namanya, refinement gitu ya, dirapikan kembali ya, diperhalus kembali supaya lebih tepat ya. Apa yang diperhalus, apa yang direvisi ya itu adalah yang CM ya, model yang CM. Nah, dikatakan di sini eh apa namanya, ada pengusulan ya dari RHM ini, eh, ada garis yang putus-putus ya di sini ya teman-teman. Di sini menunjukkan bahwa
hubungan antara L2 dengan konsep itu lebih lemah ya daripada hubungan antara L1 dengan konsep yang garisnya solid gitu ya. Nah, lalu yang kemudian juga diusulkan oleh RHM itu adalah bahwa uh, it should be possible to translate from L2 into L1 without passing through the store of conceptual representations. Oke ya, jadi ada gitu ya, bisa tapi lemah ya kalau antara L1 kepada L2 ya, lexical links ya. Di sini kita bisa lihat ada yang disebut lexical links. Oke. Jadi tidak selalu harus lewat konsep begitu ya, karena garisnya menghubungkan lexical links ya, garis tersebut menghubungkan langsung antara L1 dan L2. Nah, jadi ternyata sudah ada hasil ya yang mendukung ini ya, bahwa tidak harus ya, tidak seperti tidak harus selalu seperti yang CM ya, konsep mediation, tapi bisa menjadi RHM. Oke, nah jadi yang konsep atau istilah baru yang diperkenalkan di halaman 418 dan 419 itu adalah forward and backward translation. Ya, forward translation itu adalah kucing ya menjadi cat. Nah, backward dengan L1-nya adalah bahasa Indonesia. Ya, lalu backward translation adalah dari cat ya menjadi kucing. Begitu ya. Oke. Jadi ini yang bisa dimanfaatkan ya untuk bisa melihat proses yang terjadi ya, yang seringkali disimpulkan ya dari biasanya dari waktu ya, biasanya dari waktu yang mana yang lebih lama ya, berarti itu menunjukkan kaitan yang lebih lemah begitu. Nah, oke. Jadi mungkin kalau kita boleh sebutkan sedikit ya, halaman 419 paragraf yang di tengah masih mendukung RHM ya. Naming pictures involves accessing the conceptual store. Ya, ada gambar kucing, lalu kita mengatakan kucing. As does forward translation. Ya, jadi kucing gitu ya, ada gambarnya atau ada katanya ya, itu kemudian disebutkan cat ya, itu mengakses conceptual store katanya, halaman 419. Oke, backward translation does not involve activating conceptual information as much as either picture naming or forward translation. Ya, seperti itu. Because both forward translation and picture naming involve activating conceptual information, according to the CM hypothesis and the RHM, forward translation should happen faster if the conceptual representation you need is already activated. It has been semantically primed. Ya, jadi yang direkayasa adalah aktivasi dari conceptual representation ya. Kalau memang ini diakses ya, kalau dia sudah aktif berarti dia akan lebih cepat. Tapi kalau memang tidak diakses ya, walaupun dia sudah aktif ya tidak akan ada efek apa-apa ya, logikanya demikian.
Oke, jadi ditemukan naming the picture activated the conceptual representation. Oke, jadi sudah ada gambar lalu disebutkan namanya apa. And having that conceptual representation activated helped subjects complete forward translation involving the concept. Oke, gambar kucing, kemudian kita bilang kita mengatakan kucing, lalu mengatakan cat itu lebih cepat, gitu ya hasilnya. By contrast, L2, L1 translation is unaffected by recent picture naming, gitu ya. Jadi ada gambar kucing, ya kita mengatakan kucing, lalu diperdengarkan cat, begitu ya. Lalu kita diminta untuk mengatakan kucing, ya katanya unaffected, ya tidak ada bedanya. Tentu saja ini ada kondisi-kondisi eksperimen yang diperbandingkan ya teman-teman. Kalau mau tahu persis apa yang terjadi ya secara lebih jelas, secara lebih mendalam, silakan bisa mengakses penelitian yang bersangkutan ya. Jadi misalnya nih ada See Also, Lee and Williams ya 21 ya 2001. Boleh itu juga dibaca gitu ya, karena kalau di buku kan kita hanya diberikan yang penting-penting saja ya, yang dirasakan atau uh, sudah dipertimbangkan oleh penulisnya ya, tapi kita seringkali merasa penasaran ya di aslinya seperti apa ya. Silakan teman-teman cari artikelnya ya sesuai yang ada di daftar referensi ya, bisa dicek. Oke, tapi kembali ada perkembangan ya pada model-model ya. Dari tadi ada WAM, ada CM, lalu ada RHM begitu ya, yang menjelaskan apa sih yang terjadi ya ketika penutur bilingual itu mengakses kata-kata pada kedua bahasanya. Oke, gitu ya. Jadi ini tadi sudah. Oke. Nah, jadi kita eh, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Sekarang kita akan bicara mengenai kompetisi antara dua atau lebih bahasa. Ya, jadi untuk menjelaskan kompetisi kita diperkenalkan ya, atau kita perlu tahu nih istilah cognates. Ya, cognates itu adalah sebetulnya semacam pasangan kata, gitu ya, pasangan kata yang ada di bahasa L1 dan L2 ya, yang tulisannya sama atau mirip, lalu pengucapannya, pelafalannya juga sama atau mirip, lalu maknanya juga sama atau mirip. Ya, saya ingat waktu sekolah di Belanda itu saya melihat ada namanya fish, gitu ya, ikan. Jadi di bahasa Belanda ikan, fish, di bahasa Inggris juga fish, ikan. Tapi kalau di bahasa Belanda ada huruf C-nya kalau saya tidak salah, FISCH ya. Tapi kan mirip sekali ya dengan versi bahasa Inggris FISH ya. Jadi itu misalnya contoh cognate. Nah, ternyata ya cognates itu diucapkan lebih cepat daripada non-cognates, gitu ya. Jadi kalau lihat gambar dan gambar itu uh, namanya begitu ya, misalnya tadi fish ya diminta untuk menyebutkan di L1 atau L2 ya, itu sama-sama cepat ya. Ini gambar ini apa? Ya, bahasa Belandanya apa, bahasa Inggrisnya apa? Cepat.
gitu ya, lebih cepat dibandingkan non cognates ya. Berarti memang kedua bahasa ini aktif ya. Lalu TOT ya, kita ingat tip of the tongue ini ketika kita tahu kita punya kata tersebut di dalam benak kita ya, leksikon kita, tapi kita tidak bisa melafalkan. Nah, ternyata TOT itu tidak rentan terjadi pada cognates gitu ya, karena dia sudah seperti di boost begitu ya, sudah aktif pada kedua bahasanya ya. Jadi ada bukti bahwa memang dua bahasa ini aktif. Nah, di sisi lain ya ada yang disebut interlingual homographs ya. Penjelasannya, definisinya sebentar. Interlingual homographs itu sebentar, kelihatannya di sekitar halaman 422 ya. Oke. Nah, jadi justru yang apa namanya, rasanya ini tulisannya sama ya, tapi oh ya halaman 421 teman-teman. Ya, jadi simultaneous activation and language competition ya dibuktikan oleh interlingual homographs. Nah, interlingual homographs adalah kata-kata yang tulisannya sama ya, lalu pelafalannya juga sama, tapi artinya maknanya berbeda di antara dua bahasa. Gitu ya. Jadi bukan cognates ya, karena maknanya kan beda. Nah, jadi kadang-kadang disebut juga false friends ya. Misalnya ada kata chef ya, tulisannya sama, pelafalannya juga sama, tapi di bahasa Inggris dan bahasa Jerman itu artinya berbeda. Nah, jadi kalau kata-kata yang seperti itu dibaca ya atau didengar, nah mereka responnya akan lebih lambat katanya. Ya, didengar lalu misalnya menunjuk gambar begitu ya. Yang mana yang menunjukkan gambar di bahasa Jermannya atau di bahasa Inggrisnya ya. Ternyata ini lebih lambat karena seperti bersaing gitu ya, seperti berkompetisi. Dan memang kemudian artinya kan beda. Jadi yang mana nih? Saya harus milih. Ini chef yang artinya bos atau chef yang artinya seseorang yang ahli memasak gitu ya. Nah, jadi ini ya, jadi cognates dan interlingual homographs menunjukkan bahwa kedua bahasa itu aktif dan ada persaingan ya, ada kompetisi dalam pemrosesannya. Oke, jadi harus pandai-pandai nih mendesain penelitiannya begitu ya, kata-katanya dipilih ya oleh para peneliti untuk bisa menunjukkan pemrosesan yang ingin dilihat ya. Oke. Selanjutnya ya masih bicara tentang kata-kata teman-teman ya. Representasi fonologis dan semantik bersama ya. Jadi ada shared gitu ya, ada yang bersama ya. Apa yang shared ya adalah representasi fonologis dan semantik. Nah, ada contoh nih ya, contoh yang nantinya ke arah yang penjelasan di sebelah kiri. Ya, jadi penutur bilingual mulai mengaktifkan representasi tersimpan yang mengkodekan makna yang berbeda setelah dengan segera gitu ya, as soon as ya, dengan segera setelah mereka mulai mendengar awal kata. Ya, jadi bunyinya nih apa nih? Langsung dicocokkan dengan kata-kata yang ada di L1 dan L2 gitu ya. Jadi di awal itu tidak seperti oh ini harus bahasa Inggris nih yang aktif, itu tidak ya. Contoh
Jadi di suatu penelitian diperdengarkan kata marker. Ya, marker ini ternyata di bahasa Inggris artinya alat tulis begitu ya, seperti spidol di kita. Lalu ada juga di bahasa Rusia ya, artinya perangko gitu ya. Tapi di awal ini bunyi-bunyinya sama ya. Nah, ada banyak nih bunyi yang sama antara dua bahasa itu. Nah, ternyata eh, walaupun akhirnya tahu bahwa ini bahasa Inggris gitu ya, lalu peserta itu memilih spidol, ya dalam perjalanannya mereka juga melihat gitu ya yang perangko pada bahasa Rusia ya, karena bunyinya kan sama nih gitu ya. Jadi oh bunyinya ini berarti ini sama ini. Nah, itu jadi kita lihat ada perhatian juga ya pada kata-kata di dua-duanya L1 dan L2 yang shared phonological uh, apa namanya representation begitu ya. Oke. Lalu juga ada hasil ya pendukung dari eksperimen priming. Ya, misalnya di sini halaman 423. Ya, jadi diberikan pseudohomophone pada ini L berapa nih? Kelihatannya L2 ya. Jadi rope, ROAP dilafalkan seperti kata yang benar ya, ROPE ya, tapi bunyinya sama. Jadi ini pseudohomophone ya. Tulisannya salah tapi pelafalannya betul begitu. Nah, lalu ini kan bahasa L2 gitu ya, dan juga sebetulnya tulisannya salah nih gitu. Tapi ternyata gitu ya, ketika ini sudah aktif ya, pengaksesan kata pada L1 yang artinya sama dengan bunyi row. Ya, jadi tali di bahasa Belanda yang ternyata bunyinya beda tapi maknanya sama gitu ya. Itu terjadi dengan lebih cepat. Ya, jadi ini menunjukkan adanya shared semantic representation. Gitu ya. Karena kalau tidak tidak apa namanya, tidak lebih cepat atau penjelasannya adalah tidak mungkin tidak lebih cepat kalau semantiknya itu ya sudah aktif duluan. Nah, penjelasannya demikian. Oke. Nah, jadi ini masih kita akan di sini kita juga diperkenalkan lagi ya phonological and semantic representation. Kita diperkenalkan lagi dengan yang namanya enemies. Ya, yang namanya enemies. Nah, lalu juga interferensi. Ya, interferensi ini seperti gangguan, begitu ya, teman-teman. Jadi dalam produksi, ketika kita mengucapkan, gitu ya, L1 yang lebih kuat, lebih tahan terhadap interferensi dari L2 yang lebih lemah. Ya, jadi kalau ada gangguan dari L2, ya ini eh, nggak masalah ya kalau memang L1-nya lebih kuat. Nah, misalnya di halaman 424 ya. Ya, halaman 424 dan 425. Jadi, misalnya sebentar, ada bahasa Belanda lagi dengan bahasa Inggris ya. Oke. Atau bukan yang di halaman situ. Coba ya, halaman mungkin 423. Teman-teman kalau sudah buka bukunya silakan ya, kita ikut membaca. Oke.
daerah situ deh ya, kelihatannya di situ. Oke, ya jadi di yang dikerjakan ya seperti itu halaman 424. Oh, ya, yang enemies ada di halaman 423 ya, teman-teman ya. Oke, jadi kata-kata di L2 yang tulisannya seperti di L1 tapi pelafalannya berbeda. Begitu ya. Nah, ini dikatakan these results suggest that the L2 orthographic and phonological representations are normally less activated and may not substantially affect L1 function unless something happens that boosts the activation of L2 representations. Ya, jadi ini eksperimennya dengan enemies ya. Oke, jadi memang kata-kata ini bisa ya tadi ya dipilih begitu ya. Memang sih ada dua bahasa L1 L2, tapi bisa dipilih yang bunyinya sama, yang bunyinya berbeda, berbedanya seperti apa, ya maknanya sama atau mirip ya masih dalam medan makna yang sama itu bisa kita pilih ya. Oke, jadi L1 dan L2 terkait interferensi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini secara sederhananya hasilnya ya adalah ketika pengecoh merupakan kata L2 gitu ya, persamaan fonologis mempercepat output, tapi persamaan semantis memperlambat gitu ya. Contoh, membaca cat ya, CAT ya, lalu diminta mengucapkan gato ya pada bahasa Spanyol kalau saya tidak salah ya. Oke, pokoknya L2-nya gitu ya. Nah, tapi di situ ada pengecoh gitu ya, ada pengecoh dog atau pero. Nah, ya jadi ini bisa sebagai contoh yang apa makna ya teman-teman ya, kan kucing itu berkaitan dengan anjing ya, dog sama cat ya, lalu di bahasa L2-nya dog itu adalah pero ya, jadi ini lebih ke persamaan semantis. Nah, kalau memang seperti ini ternyata pengucapan gato itu menjadi lebih lambat ya, tapi kalau ada persamaan fonologis di pengecoh itu justru akan menjadi mempercepat gitu ya. Jadi ada efek yang berbeda ketika pengecoh itu persamaannya adalah bunyinya atau maknanya ya kepada L2 ya yang diminta untuk diproduksi. Oke, nah sekarang nih mungkin ada pertanyaan, tapi kan nggak semua bilingual itu bahasanya ada yang lebih lemah gitu ya, ada yang betul-betul seimbang. Nah, ternyata betul ada yang seperti itu ya, penutur bahasa Katalan dan bahasa Spanyol. Nah, mereka sama-sama fasih ya di kedua bahasanya. Nah, kalau seperti ini eh, tidak terjadi perlambatan sebagai dampak dari interferensi. Ya, dan bahasanya juga sebetulnya sangat mirip ya, teman-teman, dikatakan di sekitar halaman 426 ya, bahasa Katalan dan bahasa Spanyol itu sama kata-katanya 75%. Ya, jadi orang-orangnya juga kemudian sama fasihnya gitu ya. Kesempatan untuk menggunakan juga sama. Nah, ternyata tidak terjadi perlambatan dan switching cost yang sangat rendah.
Ya, switching cost ini adalah ketika kita beralih bahasa, kita perlu waktu sepersekian detik gitu ya untuk ganti gigi gitu ya, istilahnya untuk berpindah dari bahasa L1 ke L2 atau L2 ke L1 ya. Oke, ternyata kalau seimbang ya dan kemudian juga bahasanya sama begitu ya, lalu kefasihannya sama ya, ini seperti tidak ada apa-apa ya, lancar-lancar saja ya, tidak ada kesulitan. Oke, nah sekarang bagaimana kalau untuk sintaksis? Ya, jadi tadi kan fonologis dan semantik sudah ya. Jadi ada shared, ya ada sesuatu yang bersama begitu teman-teman. Jadi kalau fonologinya L1 aktif, fonologinya L2 itu sebetulnya juga aktif ya, atau sebaliknya. Nah, ternyata shared representation ini juga ada di sintaksis gitu ya, terutama ketika struktur sintaksis yang untuk makna yang sama ya strukturnya juga sama ya, ini akan share. Oke, yang kemudian akan bisa priming gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai pasif di bahasa A, ternyata pasif di bahasa B itu sama strukturnya. Nah, nanti juga akan cepat begitu ya mendengar pasif di bahasa A ya, lalu coba deskripsikan gambar ini gitu ya. Orang kemudian di bahasa B gitu ya, di bahasa L2-nya itu akan menggunakan pasif juga gitu ya. Kalau memang makna pasif itu sintaksisnya sama ya, dia akan cenderung pakai pasif juga gitu ya, karena shared representation tadi ya. Dan ini juga ternyata bisa terjadi begitu ya teman-teman ya, ada kecenderungan mengulang sintaksis ya pada dari L1 ke L2 pada bilingual bahasa lisan dan bahasa isyarat itu. Jadi contohnya itu ada di sekitar halaman 428 ya, silakan. Ya, jadi ada sintaksis dari bahasa isyarat yang muncul ya, kan ada apa bentuk-bentuk atau gerakan-gerakan di wajah begitu ya, yang itu kemudian muncul ketika orang bilingual ini berbicara bahasa lisan. Gitu ya. Jadi tidak sama pun ya bisa aktif begitu ya. Oke, jadi ada nih ya shared representation terkait struktur sintaksis. Oke, lanjut ya. Kita tahu orang bilingual itu tidak sembarangan begitu ya menggunakan L1 dan L2-nya. Ya, ada kontrol gitu ya, ada pemahaman bahwa sekarang nih saya sedang perlu berbicara bahasa L2. Berarti harus pakai kata-kata, pakai intonasi, pakai struktur dan sebagainya dari sistem L2 misalnya ya. Kita selalu seperti itu ya, tidak kelihatannya tidak aneh ya, tapi tetap saja untuk para peneliti ini menarik ya, gitu bagaimana orang penutur bilingual itu bisa mengontrol gitu ya bahasa mana yang perlu dia pakai. Nah, ini ada penjelasannya misalnya di halaman 431 itu namanya model BIA plus ya, lalu di halaman 40 masih 431 berlanjut ke 432 model yang namanya inhibitory control dari Green. Oke ya, jadi misal nih
ya untuk yang green halaman 432 ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi conceptualizer ya, conceptualizer ada di atas. Ya, conceptualizer itu yang sorry, mungkin yang ini dulu ya, yang G-nya. Ya, yang G-nya itu ada di paling pinggir. Ya, G itu goal. Ya, the system's current goal. Apa? Menerjemahkan misalnya dari L1 ke L2. Lalu conceptualizer itu konsep ya, konsep non-linguistik. Ya, lalu ada SAS, Supervisory Attention System. Ya, jadi dari conceptualizer bergerak ke SAS. Monitors the current goal and the current language task schema. Ya, jadi ini menerjemahkan atau ngobrol L2. Nih, ingat ya, gitu kan ya. Jadi itu apa? Supervisory Attention System ya. Lalu language task schema is a set of mental processes that can satisfy the current goal. Ya, jadi kalau harus bicara L2 berarti seperti apa? Ya, kata-katanya seperti apa, sintaksisnya seperti apa, begitu ya. Lalu bilingual lexico-semantic system. Ya, jadi ini kata-katanya nih ya, leksikonnya dan di sini kotaknya satu ya, teman-teman ya, karena shared begitu ya. Oke. Lalu ada input ya, lalu ada output ya. Jadi ada input itu apa namanya? Apa yang kita dengar misalnya ya dari lawan bicara kita. Nah, jadi seperti ini ide dari Green ya yang apa namanya ada G ya dengan SAS ini ya yang menunjukkan mekanisme ya bagaimana uh, orang yang bisa dua bahasa atau lebih itu bisa memastikan ya bahasa yang digunakan itu tepat ya untuk tugas yang sedang dihadapi. Oke ya, untuk BIA Plus ya, silakan teman-teman bisa baca di halaman 431 ya. Gitu ya. Itu sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Nanti kita bahas di kelas ya. Coba dibaca dulu. Ya, saya ingin dengar bagaimana pemahaman teman-teman untuk model kontrol bahasa BIA Plus. Baik. Selanjutnya ini ada terkait keuntungan ya, keuntungan bilingualisme. Jadi katanya penutur bilingual itu lebih baik pada kontrol eksekutif dibanding monolingual. Ya, kontrol eksekutif itu apa? Ya, dua komponennya adalah penekanan interferensi dan penghambatan respon. Ya, ini ada di sekitar 434 ya. Oke. Jadi interference suppression itu kita tidak memperhatikan ya task irrelevant information. Ya, jadi kalau ada yang nggak nyambung, nggak cocok, tidak sesuai dengan goal, ini kita abaikan, gitu ya. Karena kalau tidak kita abaikan, kita bisa salah nih. Ya, jadi penekanan interferensi ditekan, disupres ya, diabaikan. Nah, ini lebih baik pada penutur bilingual. Nah, penghambatan respon itu adalah respon yang tidak sesuai itu tidak dikatakan. Ya, seperti itu. Nah, ini lebih baik pada penutur bilingual ya. Jadi kontrol eksekutifnya itu lebih baik ya, keuntungannya ya. Nah, ini misalnya saya ambil dari halaman 435 ya untuk bisa melihat
tadi ya, eksekutif kontrol ini ya, ada namanya Simon task ya. Simon task itu sebentar. Pokoknya ada yang tidak kongruen begitu ya, ada yang tidak cocok. Jadi yang tidak cocok itu diabaikan. Nah, pengabaiannya ini kemudian seperti apa pada penutur bilingual dan monolingual ya. Monolingual itu yang garis patah-patah, putus-putus, yang eh, bilingual itu garis yang solid, lalu di uh, ini ya, sumbu sumbu horizontal ini ada usia, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat sampai umur 50-an ini masih sama, tapi untuk yang di atas itu ya, kontrol eksekutifnya ini ya, pada dari hasil Bialystok et al. 2004 ya, pada usia di atas 50-an ini sangat lebih baik pada penutur bilingual begitu ya. Oke, jadi ini beberapa poin ya yang terkait keuntungan atau kondisi kontrol eksekutif ya, penutur bilingual dibandingkan dengan monolingual. Oke, terakhir ya, karena yang neural basis, silakan teman-teman baca sendiri ya. Ini tugas ya, yang neural basis tugas nanti kita bahas di kelas ya. Oke, uh, terkait teaching techniques dan individual differences ya. Jadi sub bab ini mulai dengan bicara tentang periode kritis ya, yang dikaitkan dengan sistem memori prosedural. Ya, sistem memori prosedural ini adalah sistem memori yang apa? Yang membuat kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan otomatis, teman-teman. Ya, seperti contohnya berbahasa, ya, bisa bersepeda. Itu kan kita tidak berpikir begitu ya, tidak satu harus begini, dua kemudian ini, tiga kemudian ini, tidak ya. Jadi memori prosedural itu lebih ke implisit ya, otomatis. Nah, itu di bahasa pertama ya, L1 itu sudah dipakai begitu ya, dan ternyata memang semacam ada plastisitas gitu ya. Jadi kalau sudah melewati usia tertentu ya, sistem memori ini ternyata menjadi lebih statis. Nah, makanya banyak literatur, banyak tulisan yang sudah mengatakan pada usia tertentu ya, pembelajaran bahasa kedua itu akan menjadi lebih menantang gitu ya. Dan di sini penjelasannya dikaitkan dengan perkembangan ya, sistem memori prosedural. Oke, jadi bisa seperti ini penjelasannya. Ya, sistem memori prosedural tidak bisa disesuaikan untuk L2 ya, karena alasan tadi ya, pematangan tadi, atau sudah lewat plastisitasnya. Nah, kalau kemudian menggunakan memori deklaratif gitu ya, ini kurang cocok untuk pembelajaran bahasa. Ya, karena memori deklaratif itu kan lebih seperti harus ingat langkah-langkahnya ya. Jadi seperti harus dipikirkan ketika kita kita bicara bahasa Inggris misalnya, aduh tensesnya apa ya? Pikir dulu. Oh, ini sudah benar belum ya? Pikir lagi. Nah, itu kan bisa menjadi terlalu lama ya untuk komunikasi misalnya. Nah, jadi untuk teknik pengajaran ya yang diusulkan oleh bab ini adalah teknik yang meminimalkan aktivasi representasi L1 ya, saat representasi dan proses L2 sedang diperoleh ya. Ini yang akan bisa memfasilitasi ya penguasaan L2 ya. Jadi jangan L1-nya nih terus-terusan diaktifasi, nanti malah menjadi seperti
menghalangi begitu ya, menghalangi pertumbuhan atau proses penguasaan L2. Ya, lalu juga teknik yang disebut immersion ya. Jadi diberikan saja ya, diberikan saja lingkungan yang memberikan ya input-input gitu ya. Immersion orang Indonesia misalnya pergi ke Australia ya. Jadi harus dia mendengar orang-orang berbicara bahasa Inggris ya, harus dia kemana-mana harus berbicara bahasa Inggris begitu ya. Nah, itu kemudian dikatakan akan memfasilitasi ya, dan sudah ada studinya bahwa yang ikut immersion ya, walaupun ada kelemahan pada phonological uh, phonological sesuatu ya, phonological memory halaman 417 ya. Phonological memory abilities. Jadi immersion untuk orang-orang yang mengalami phonological memory uh, difficulties gitu ya, ternyata baik gitu karena pada akhirnya orang-orang ini sama penguasaan L2-nya dibanding orang-orang yang tidak mengalami phonological memory difficulties ya. Phonological memory kan memori kepada bunyi-bunyi bahasa ya, teman-teman, yang pastinya akan berkaitan dengan kosakata. Oke, untuk apa tadi neural basis ya, boleh dibaca dulu nanti kita diskusikan ya. Oke, apa pendapat teman-teman tentang neural basis of bilingualism ya? Saya tunggu uh, pembahasan teman-teman ya, pendapat teman-teman dan juga pertanyaan-pertanyaan di Google Docs ya, yang tautannya ada di Mas. Baik, terima kasih ya untuk waktunya dan perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan kita uh, secara online ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.